rekan media, selamat malam. Kami dari Lembaga Bantuan Hukum KIS, saya selaku direktur, ada Pak Hidayat dan juga Bang Milton dan tim juga. Tentu nawaitu kita melakukan somasi ini adalah sebagai bentuk kontrol, sebagai potret kita melakukan kontrol terhadap hadirnya beberapa pertunjukan yang kita duga orkestrasi yang tidak bermoral yang dilakukan oleh utusan khusus Presiden Prabowo Subianto, yang kita anggap beberapa hal tersebut yang dilakukannya dan ditampilkan ke publik ini tidak sesuai pada tempatnya. Jadi somasi ini sebagai kontrol untuk kita letakkan pada tempatnya, seperti itu. Nah, kalau kita melihat daripada situasi kebatinan, tentu kita publik maupun netizen melihat dan menyikapi bahwa utusan khusus Presiden ini kan adalah sesuatu hal yang baru. Kalau kita lihat kemarin ada kejadian yang sempat juga terjadi dengan utusan sebelumnya. Nah, sekarang terjadi lagi. Lingkupnya juga berkaitan dengan ST, si owner daripada bisnis ST. Kita tahu lah itu siapa ya, kita sebut saja RA. Nah, bagi kami, apa yang dipertontonkan tersebut kita rangkum tentu dalam 3 hal besar, sebagaimana yang kami sampaikan di dalam somasi yang mungkin sudah dibaca oleh teman-teman. Pertama, kita duga RA sebagai jabatannya utusan khusus Presiden bidang kepemudaan dan seni kalau tidak salah, ini melakukan flexing terhadap gelar yang di kemudian hari dikonfirmasi oleh Kementerian Pendidikan. Ini tidak jelas kampusnya, tidak ada izin operasional terhadap kampusnya. Nah, sampai di situ tidak ada persoalan, teman-teman. Persoalannya muncul ketika hal tersebut diflexingkan, seolah-olah gelar ini gelar yang sah, seolah-olah gelar ini berasal dari kampus yang memiliki izin operasional. Itu menjadi catatan kita pertama, karena sekitar 1 bulan berikutnya RA dilantik sebagai utusan khusus. Nah, seolah-olah tidak ada problem di sini. Itu yang pertama. Yang kedua, problem besar yang kemudian mengapa mendorong kami melakukan somasi ini terkait dengan ketidakpastian informasi. Nah, ada beberapa video yang beredar terkait arogansi patwal. Mungkin teman-teman bisa cek dan masih segar mungkin dalam ingatan kita. Ketika kita konfirmasi apa respon dari RA, wah saya nggak ada di mobil. Itu mobil dipergunakan untuk ambil berkas. Kalau memang dia tidak ada di mobil, RA telah gagal dalam melakukan pendidikan terhadap patwal pribadinya. Dalam hal ini tentu institusi kepolisian. Nah, kalau mobil patwal yang dikawal itu tidak ada isinya, maka berdasarkan hukum itu melanggar. Untuk apa patwal mengawal yang mobil nggak ada orang di dalamnya? Dalam hal ini berplat RI 36. Staf sus itu kalau kita lihat di dalam perpres mengenai utusan khusus dan seterusnya itu levelnya setara dengan menteri, teman-teman. Makanya plat dia itu RI 36 kalau tidak salah. Nah, sebaliknya, kalaupun RA ada di dalam mobil tersebut dan ada arogansi patwal di situ, itu lebih menjadi soal lagi. Kenapa hal tersebut bisa dibiarkan terjadi? Itu pertunjukan tidak bermoral yang dipertontonkan ke publik secara cuma-cuma, secara nyata yang kedua. Dan yang terakhir, kita menyimak bagaimana kemudian RA ini meletakkan pada dirinya ini belum bisa membedakan mana dia sebagai pribadi dan juga mana dia sebagai entitas pejabat publik. Nah, kita belum bisa membedakan itu. Sehingga tidak mengherankan kalau kemudian kemarin itu ada liputan, dia melakukan konten di akun pribadinya, YouTube pribadinya dengan sesama artis, itu melakukan flexing bahwa saya sudah membeli mobil baru. Di menit berikutnya itu di depan ada patwal yang secara nyata ada bunyi sirene, ada patwal di depan, itu mengawal kepentingan pribadi si RA sebagai artis, bukan RA sebagai utusan khusus. Nah, ini juga yang menjadi kita persoalkan. Nah, teman-teman, sebetulnya hal ini bukan dalam kapasitas ada kebencian atau sekat kami terhadap RA sebagai pribadi, bukan. Tapi kita harus tahu, RA berasal bukan dari rahim pelayanan publik. RA tidak berasal dari rahim pejabat publik, tapi RA berasal dari figur publik. Nah, jangan sampai RA mencampurkan kedua hal ini, tidak ada pada tempatnya. Nah, oleh sebab itulah kita mengingatkan dan mendesak Bapak Prabowo untuk melakukan pemberhentian. Begitu, dan ini tidak berlebihan. Karena kalau ini diteruskan dan dibiarkan, RA ini kan bukan hanya sebagai public figure, tapi apa yang ia pertontonkan itu menjadi tuntunan. Nah, kalau yang ia pertontonkan itu sikap arogansi, rupanya itu dikonfirmasi, oh nggak ada, saya kosong di mobil,
Kemudian dia bilang, saya memiliki gelar dari kampus luar negeri. Ternyata dia tidak pernah kuliah dan tidak diketahui asalnya dari mana kampus tersebut. Dan terakhir, kemudian dia buat konten kreator sebagaimana mestinya yang kita tonton, yang berdampak pada keuntungan pribadinya, itu menjadi potret dan juga menjadi opini bagi publik. Oh, rupanya kalau kita melakukan seperti ini, nggak apa-apa, nggak masalah. Nah, padahal tugas, fungsi, dan kedudukan dia itu sebagai utusan khusus bidang pembinaan terhadap generasi muda. Nah, sekarang saya tanya sama teman-teman, bidang generasi muda mana yang memfleksingkan membeli mobil baru? Bidang generasi muda yang mana yang digunakan oleh RA ini dalam melaksanakan tugas sebagai utusan khusus Presiden Prabowo yang memberikan kebebasan untuk patron melakukan arogansi? Bidang generasi muda mana yang kalau kita memiliki gelar belum jelas asal-usulnya kita pamerkan ke publik? Nah, itu saya rasa belum menjawab. Nah, tidak lama dari kejadian ini kita masih mengingat dan segar. Ada juga kejadian dari utusan khusus yang lain. Bahkan kalau kita lihat, ini rasa-rasanya secara objektif belum ada unsur hukum yang dilanggar. Kalau RA saya jelas-jelaskan di situ. Pertama, dia melanggar Undang-Undang Pendidikan. Bagaimana dia mendapatkan gelar dari kampus yang tidak ada izin operasional dari Kementerian Pendidikan. Kedua, yang tadi, dia melakukan flexing terhadap dan difasilitasi oleh patroli pengawalan. Yang tentu itu dari unsur kepolisian. Dan ketiga hal yang saya sebutkan tadi. Nah, maka dari itulah tentu tidak ada tawar-menawar lagi kemudian kami dalam nawaitu memberikan kontrol terhadap Presiden Prabowo Subianto agar meletakkan utusan khusus ini pada tempatnya, yakni sebagai pelaksana urusan-urusan presiden di luar urusan kementerian. Begitu. Dan lebih gawat lagi, ini harus segera dilakukan karena RA merupakan publik. Tugas, fungsi, dan kedudukan dia itu sebagai utusan khusus bidang pembinaan terhadap generasi muda. Nah, sekarang saya tanya sama teman-teman, bidang generasi muda mana yang memfleksingkan membeli mobil baru? Bidang generasi muda yang mana yang digunakan oleh RA ini dalam melaksanakan tugas sebagai utusan khusus Presiden Prabowo yang memberikan kebebasan untuk patron melakukan arogansi? Bidang generasi muda mana yang kalau kita memiliki gelar belum jelas asal-usulnya kita pamerkan ke publik? Nah, itu saya rasa belum menjawab. Nah, tidak lama dari kejadian ini kita masih mengingat dan segar. Ada juga kejadian dari utusan khusus yang lain. Bahkan kalau kita lihat, ini rasa-rasanya secara objektif belum ada unsur hukum yang dilanggar. Kalau RA saya jelas-jelaskan di situ. Pertama, dia melanggar Undang-Undang Pendidikan. Bagaimana dia mendapatkan gelar dari kampus yang tidak ada izin operasional dari Kementerian Pendidikan. Kedua, yang tadi, dia melakukan flexing terhadap dan difasilitasi oleh patroli pengawalan. Yang tentu itu dari unsur kepolisian. Dan ketiga hal yang saya sebutkan tadi. Nah, maka dari itulah tentu tidak ada tawar-menawar lagi kemudian kami dalam nawaitu memberikan kontrol terhadap Presiden Prabowo Subianto agar meletakkan utusan khusus ini pada tempatnya, yakni sebagai pelaksana urusan-urusan presiden di luar urusan kementerian. Begitu. Dan lebih gawat lagi, ini harus segera dilakukan karena RA merupakan public figure, tidak hanya sebagai pejabat publik tetapi juga public figure yang kita tahu pengikutnya ini lumayan besar di republik ini. Yang kalau dia melakukan suatu hal yang tidak lumrah, ini ditakutkan akan menjadi tontonan bagi generasi muda. Begitu, teman-teman. Kita kirimkan itu secara terbuka, artinya kita tidak perlu tanda terima, tapi itu kita pastikan itu sudah diketahui. Karena lingkup kita adalah media sosial dan media elektronik online, kami pastikan itu sudah sampai dan kita lakukan itu secara terbuka, kita kirimkan dan kita publikasikan ke publik di kemarin kalau tidak salah. Tapi sejauh ini sudah ada respon dari pihak Raffi? Kalau secara langsung tidak ada dan kita juga tidak mengharapkan respon apapun dari pihak RA. Yang kita dengungkan adalah Pak Prabowo berani mengambil sikap. Nah, dua hal. Antara Pak Prabowo berani mengambil sikap atau RA berani mengambil sikap kesatria. Seperti contoh yang kemarin, menimbulkan sikap kesatria yang tidak jelas sebetulnya di mana unsur yang melanggar, hanya gara-gara dorongan publik yang mengundurkan diri. Nah, itu lebih gentle. Nah, kita tunggu nih, dia bisa gentle atau justru menganggap itu lumrah saja. Nah, itu mungkin. Berarti harapan dari abang-abang tidak dilakukan adalah Raffi memudahi. Kalau memang, ya betul. Kalau memang itu tadi, nalar berpikir RA sebagai pejabat publik itu bisa menangkap apa respon publik, tentu dia mengundurkan diri. Kalau kita contoh dari negara-negara luar kan cepat itu. Sedikit saja ada opini yang tidak beres, dia tidak melakukan klarifikasi, tapi langsung mengundurkan diri. Nah, tapi kita tidak tahu, kita nantikan ini. Yang jelas kita
tujuan utama kita ini kepada Bapak Presiden untuk segera merespon gitu. Tapi kan dalam artian kalau soal patwal itu kan memang sudah disanggah sama Rafi secara terbuka kan. Dibilangnya itu patwal itu sudah ada sebelum dia dilantik jadi utusan khusus. Dalam artian dia sudah sering menggunakan patwal. Gitu. Dan apa yang disampaikan oleh teman-teman ini mayoritas netizen opininya seperti itu. Nah, berhubung karena kita adalah pegiat hukum, jadi pengawalan pribadi dari institusi kepolisian atau institusi sejenis itu hanya diperuntukkan bagi pejabat-pejabat tertentu, baik itu bagi kepresidenan maupun dalam hal-hal tertentu. Tapi kalau itu berkaitan dengan kedudukan dia sebagai sipil seperti kita, itu tidak boleh. Aturannya jelas, undang-undang lalu lintas mengatur itu, peraturan presiden berkaitan dengan lalu lintas juga mengatur itu. Nah, jadi kalau ada yang menggunakan patwal untuk kepentingan pribadi, itu tidak boleh dan melanggar. Kapan kita bisa menggunakan patwal untuk kepentingan pribadi? Ketika kita dalam keadaan terdesak, ketika kita dalam keadaan berbahaya. Nah, itu baru boleh. Jadi kalau ada yang mengatakan Rafi RA udah lama menggunakan patwal dan seterusnya, ya kalau memang itu patwal polisi, kami katakan di sini itu melanggar. Tapi kalau itu patwal pribadi, ya siapa saja bisa. Begitu. Ada lagi Bang Jurek? Bang, berarti surat somasi itu udah diterima ya? Surat somasi apa baru dilayangkan aja lewat media sosial? Somasi ini kan sifatnya terbuka, Bang. Terbuka artinya siapa saja bisa melihat, siapa saja menerima. Dan karena ini lingkupnya adalah media sosial, kami pastikan LA sudah membaca itu, maupun Bapak Presiden. Kan biasanya kalau somasi juga ada tenggat waktu nih, Bang. Hingga kapan sih Abang memberikan waktu untuk tujuan ini yang Abang berikan? Kita lihat nanti. Kalau memang dalam jangka waktu 1 atau 2 minggu ke depan belum ada tindak lanjut dari istana, ya mungkin kita akan tetap melakukan upaya hukum. Kita lihat nanti upaya hukum seperti apa. Tapi mudah-mudahan karena ini sama-sama dari utusan khusus kemarin kan sudah ada contoh. Nah, mungkin dia tidak perlu mencari contoh lain ketika memang dia kesatria, ya mundurkan diri aja. Itu aja. Berarti ke depan ada kemungkinan juga Abang menyurati ya? Untuk tidak hanya menyurati, mungkin ada langkah hukum yang lebih konkret. Kalau tidak ada respon dari pihak. Betul. Dan kami membuka kepada semua warga ya, kepada semua netizen, kita memang punya kewajiban untuk melakukan kontrol terhadap pemerintahan. Apakah dalam bentuk somasi ataupun dalam bentuk kritik kan. Asal memang yang kita serang ini bukan pribadinya, tapi jabatan publiknya itu. Kalau dia sebagai artis silakan, Bang. Dia mau ngapain aja bebas, tapi karena di situ ada gaji kita di situ. Pakaian RA sebagai utusan khusus yang disiapkan di istana itu berasal dari pajak kita. Gitu kan? Sehingga kontrol karena kita yang membayar gajinya, kita yang bertanggung jawab atas segala hal yang dilakukan dan kebijakan yang diambil, maka kita tetap memiliki hak dan legal standing untuk menegur. Saya pikir ini adalah instrumen kontrol yang biasa saja. Gitu. Bang, ini kalau dilaporkan kena pidana atau perdata atau apa sih ini, Bang? Dan kaitannya dengan pasal berapa? Kalau untuk hal-hal ini tentu kita bisa mendorong ini sebagai perbuatan pemerintah yang harus segera diambil. Jadi kalau ini ranahnya mau kita klasterkan, mungkin ini bisa lah kita tarik ke administrasi untuk kita dorong pemerintah melakukan mengambil kebijakan atau mengambil sikap untuk memberhentikan salah satu unsur penyelenggaranya. Gitu. Oke. Oke. Terima kasih, Bang.